Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Nur Banu selaku dosen pengampu mata kuliah HMN 3013 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Yang dihormati narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita dalam acara diskusi pada hari ini, serta kepada para hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang berkat rahmat dan anugerahnya, maka kita semua dapat mengikuti acara diskusi pada hari ini dalam keadaan sehat dan tanpa kendala apapun. Saya Oriza Putri Irwanto, mahasiswa transfer kredit dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor mahasiswa D2021 1101043 yang akan memandu acara diskusi ini sebagai moderator. Acara diskusi ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Baiklah, sepertinya para hadirin sudah tidak sabar untuk segera berkenalan dengan kakak cantik yang akan menjadi pembicara kita pada hari ini. Jadi langsung saja saya perkenalkan kepada hadirin sekalian narasumber dalam diskusi hari ini, Kak Afriska Yuni Lestari. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Afriska karena telah bersedia untuk sedikit berbincang dan berbagi ilmu bersama kita dalam acara diskusi hari ini. Selamat datang Kak Afriska, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya dapat bergabung pada acara diskusi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga tentunya saya sangat bersemangat untuk berdiskusi bersama mengenai hak dan juga tanggung jawab sebagai warga negara. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah mengundang saya sebagai pembicara pada acara diskusi hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara diskusi kita mengenai hak dan tanggung jawab warga negara, izinkan saya untuk membacakan profil dari narasumber kita hari ini. Kak Afriska Yuni Lestari lahir di Cilacap pada tanggal 29 Juni 2003. Saat ini, Kak Afriska merupakan mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum di Universitas Negeri Yogyakarta. Kak Afriska berdomisili di Cilacap, Jawa Tengah. Demikian sekilas informasi yang dapat saya sampaikan mengenai profil Kak Afriska. Selanjutnya, kita akan memulai acara diskusi kita pada hari ini yang akan membahas mengenai hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sebelum mengetahui apa saja bentuk-bentuk hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan hak dan tanggung jawab warga negara. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama, Kak Afriska dapat menjelaskan tentang pengertian hak warga negara? Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama yang telah diajukan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai hak warga negara, kita perlu mengetahui apa itu hak dan apa yang dimaksud dengan warga negara. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Secara umum, hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 26 ayat 1, pengertian warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Secara umum, menurut Austin Rani, definisi dari warga negara adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan secara resmi menjadi anggota penuh dari suatu negara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga sebuah negara. Hak warga negara yang timbul atau ada karena peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya yang menjamin dan melindungi hak tersebut. Begitu. Ya, demikian tadi pengertian hak warga negara yang telah disampaikan oleh Kak Afriska dengan sangat rinci ya. Dari penjelasan Kak Afriska tadi, saya mendapatkan beberapa informasi seperti pengertian hak adalah
peluang yang dimiliki oleh individu untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Kemudian pengertian warga negara, yakni sekelompok orang yang memiliki kedudukan atau status resmi menjadi anggota dari suatu negara. Sehingga pengertian hak warga negara dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada warga atau anggota dari sebuah negara yang timbul karena adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindungi hak tersebut. Kemudian kita beralih pada pertanyaan selanjutnya, yakni apa saja bentuk-bentuk hak sebagai warga negara yang perlu kita ketahui dan kita pertahankan? Mungkin dapat dijabarkan lebih lanjut oleh Kak Afriska. Oke, untuk hak sebagai warga negara, ada beberapa yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah yang pertama, hak hidup. Hak hidup merupakan hak dasar manusia, sehingga negara harus memenuhi hak hidup untuk warga negaranya. Yang kedua, ada hak pengakuan hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk dipandang sama dan perlindungan yang sama di mata hukum. Lalu yang ketiga, ada hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. Pengembangan diri ini bisa berupa pengembangan pendidikan ataupun standar hidup. Lalu yang keempat, ada hak pembentukan keluarga dan keturunan. Yang kelima, ada hak untuk kebebasan. Kebebasan ini meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkegiatan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menentukan pilihan, dan kebebasan memeluk kepercayaan tertentu. Untuk hak yang keenam, adalah hak atas perlindungan dan keamanan. Dalam hal ini, warga negara menjadi salah satu bagian dari perangkat perlindungan dan keamanan negara. Serta yang ketujuh adalah hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sebagai warga negara, kita perlu mengetahui mengenai apa saja hak-hak yang kita miliki agar kita dapat memperjuangkan dan mempertahankan hak kita sebagai warga negara sehingga tidak mudah diberlakukan secara sewenang-wenang oleh pemenang kekuasaan negara. Begitu untuk hak warga negara yang dapat saya sampaikan. Kak Oriza? Dari jawaban yang disampaikan oleh Kak Afriska tadi, dapat kita simpulkan bahwa bentuk-bentuk hak warga negara antara lain hak hidup, hak pengakuan hukum, hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi, hak pembentukan keluarga dan keturunan, hak untuk kebebasan, hak atas perlindungan dan keamanan, serta hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kak Afriska bahwa kita perlu mempertahankan dan memperjuangkan hak kita sebagai warga negara agar tidak mudah diberlakukan secara sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan negara. Nah, mungkin banyak yang masih bertanya-tanya nih, bagaimana cara yang tepat untuk menyuarakan pandangan mengenai hak sebagai warga negara. Jadi, langsung saja akan dijawab oleh Kak Afriska. Silakan Kak Afriska. Baik, ada berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk menyuarakan pandangan mengenai hak kita sebagai warga negara. Adapun cara tersebut dapat dilakukan melalui suara yang kita sampaikan saat pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara dan juga badan pemerintahan. Melalui pemungutan suara ini, sama saja kita telah menggunakan hak kita untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Cara lainnya misalnya dengan menyampaikan pendapat baik secara lisan ataupun tulisan melalui media cetak. Dan untuk pada zaman modern seperti ini, kita dapat menggunakan media sosial. Namun dalam penyampaiannya, kita perlu menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan agar tidak menyinggung orang-orang lain yang juga memiliki pendapat yang berbeda dengan kita. Kita dapat pula menyuarakan hak-hak kita sebagai warga negara dengan bergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan sehingga dapat mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan kita. Kemudian, untuk memperjuangkan hak kita dalam hal pendidikan, maka kita dapat memperoleh pendidikan melalui sekolah dan juga lembaga pendidikan yang difasilitasi oleh negara. Demikian pula dengan fasilitas pelayanan umum dan juga kesehatan untuk kesejahteraan kita sebagai warga negara. Jadi itu tadi ya teman-teman, penjelasan dari Kak Afriska mengenai cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menyuarakan pandangan mengenai hak warga negara. Dari yang saya rangkum, cara-cara tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara. Misalnya, penyampaian suara dalam pemilihan umum, menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan, baik melalui media cetak maupun media sosial, berpartisipasi dalam berbagai organisasi,
serta mengikuti pendidikan dan menggunakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan kesehatan. Ingat ya pesan dari Kak Afriska tadi, bahwa dalam hal menyampaikan pendapat kita harus menggunakan bahasa yang baik dan santun agar tidak menyinggung orang lain, serta harus menghargai adanya perbedaan pendapat. Nah, kita sudah membahas mengenai hak sebagai warga negara. Tentunya beriringan dengan hak sebagai warga negara, kita juga memiliki kewajiban atau tanggung jawab sebagai warga negara. Agar hak kita sebagai warga negara dapat terpenuhi, kita juga harus bersedia menjalankan kewajiban atau tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab warga negara itu? Bisa dijawab oleh Kak Afriska, dipersilakan. Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Pengertian lainnya adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko dan perbuatan. Nah, dari pengertian tentang warga negara yang sudah saya sampaikan dari pertanyaan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tanggung jawab warga negara adalah sadar akan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, karena warga negara di setiap negara terikat pada berbagai aturan, hukum, hingga norma yang berlaku. Begitu pengertian tentang tanggung jawab dari warga negara yang dapat saya sampaikan. Baik, dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Kak Afriska, dapat kita ketahui bahwa tanggung jawab itu berarti sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko dari suatu perbuatan. Jika disambung dari penjelasan Kak Afriska tentang warga negara sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tanggung jawab warga negara adalah kesadaran sebagai warga negara dalam hal bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat yang diikat oleh aturan atau norma yang berlaku di sebuah negara. Kemudian, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa saja bentuk-bentuk tanggung jawab yang harus kita laksanakan sebagai warga negara? Baik, ada beberapa bentuk-bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan oleh warga negara. Ini meliputi yang pertama, kewajiban untuk membela dan mempertahankan kedaulatan negara. Kemudian yang kedua, ada kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, ada kewajiban untuk menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan juga pemerintahan tanpa terkecuali. Lalu yang keempat, ada kewajiban untuk mematuhi semua hukum yang berlaku di suatu negara. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan bangsa agar negara dapat maju dan berkembang dengan lebih baik. Oke, jadi banyak sekali tanggung jawab sebagai warga negara yang perlu kita ketahui ya. Dari penjelasan Kak Afriska tadi, bentuk-bentuk tanggung jawab sebagai warga negara itu meliputi kewajiban untuk membela dan mempertahankan negara, kewajiban untuk membayar pajak dan kontribusi, kewajiban untuk mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan, kewajiban untuk mematuhi semua hukum yang berlaku, serta kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan bangsa. Baik, kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara kepada negara. Banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara terhadap negara. Kita dapat turut berpartisipasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak hanya dapat dilaksanakan dengan tergabung dalam suatu pertahanan dan keamanan negara, namun dapat juga dilakukan dengan menjaga perdamaian, kerukunan, dan mencegah perpecahan antar bangsa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, kita dapat menunjukkan sikap cinta tanah air, cinta akan produk buatan dalam negeri, melestarikan bahasa dan seni budaya bangsa, serta menghargai keanekaragaman masyarakat dalam suatu bangsa. Dengan demikian, maka kita dapat dikatakan mampu memenuhi peran kita sebagai warga negara yang baik. Nah, itu tadi merupakan jawaban dari pertanyaan terakhir dalam sesi diskusi kita pada hari ini, yang dapat saya simpulkan sebagai berikut. Cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara kepada negara adalah dengan berpartisipasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,
menunjukkan sikap cinta tanah air, cinta akan produk buatan dalam negeri, melestarikan bahasa dan seni budaya bangsa, serta menghargai keanekaragaman masyarakat dalam suatu bangsa. Tidak terasa, semua pertanyaan pada acara diskusi hari ini sudah terjawab semua. Itu artinya acara diskusi ini akan segera berakhir. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Afriska selaku narasumber yang telah bersedia bergabung bersama kita di sini untuk membagi ilmu dan pandangannya mengenai hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Baik ya Kak Aiza, saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena telah diundang untuk menjadi pembicara dalam acara diskusi ini dan diberikan kesempatan untuk berbagi pandangan mengenai hak dan juga tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian saya juga hendak memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menjawab pertanyaan pada diskusi kali ini. Gitu. Demikianlah acara diskusi kita pada hari ini telah sampai pada penghujung acara. Saya, Oriza Putri Irwanto, sebagai moderator acara diskusi pada hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam acara diskusi ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam membersamai jalannya diskusi ini terdapat kata atau perbuatan saya yang menyinggung hadirin sekalian. Semoga acara diskusi ini dapat memberikan pengetahuan baru dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, mari kita tutup acara diskusi ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.